kita jepit seperti ini. Ini adalah postur yang berat badan kita akan terdistribusi secara seimbang ke kaki kanan dan juga kaki kiri, juga tulang punggung akan tegak. Karena problemnya adalah dengan kaki yang lemah, tubuh yang harusnya disupport oleh kaki akhirnya disupport oleh punggung. Akhirnya otot paraspinal mengejang, punggungnya pun akhirnya pelan-pelan teregang ke sisi yang salah. Oke. Ini cara kita melatih supaya kakinya bisa mensupport tubuhnya dengan baik. Kita sudah akan salah satu penelpon dari Bintaro di Tangerang. Ada Ibu Rini. Ibu Rini, selamat pagi Ibu Rini. Oke, silakan pertanyaannya Ibu Rini. Mau tanya, kalau pergelangan tangan dua-duanya itu suka semutan. Terus saya ke dokter saraf, katanya harus operasi karena ada saraf kejepit gitu. Kalau yang sebelah kanan katanya sarafnya kan ada dua saluran ya, jempol, telunjuk itu satu, terus jari tengah, jari manis, kelingking itu katanya kalau yang sebelah kanan yang kelingking jari manis tengah itu masih bagus, tapi telunjuk sama jempol udah parah. Terus kalau yang sebelah kiri dua-duanya udah parah. Jadi kalau untuk aktivitas saya nyopir atau apa aktivitas itu cepat semutan. Apalagi kalau tidur itu rasanya semutan kebal. Kalau udah parah gitu cekut rasanya sakit sekali. Iya katanya dokter saraf saya harus ke dokter bedah, ortopedi, kusut jari, operasi itu. Jadi cara ngatasinya gimana sebaiknya? Ibu Rini, terima kasih atas partisipasinya. Mas Erik, ada tidak selain operasi cara untuk menyembuhkan Ibu Rini? Operasi justru tidak akan menghasilkan masalah menghasilkan jalan keluar yang permanen. Tidak hanya sesaat, dan suatu saat akan terulang lagi. Kenapa? Karena pasti posturnya tidak diperbaiki. Kalau kasus seperti ini sih ya, saya sih sering sekali mendapat problem hariannya adalah postur tubuhnya cenderung membungkuk. Jadi biasanya bahunya jut down, menjuntai ke depan. Akhirnya memang akan melahirkan tekanan di areal sini. Nah, salah satunya itu tadi saraf brachialisnya yang terpengaruh. Nah, ini ya kembalinya ke posturnya lagi. Perbaikan posturnya sederhana sekali gitu. Belajar untuk berdiri tegak, belajar untuk menempatkan bahunya di posisi sesungguhnya, sehingga tubuhnya juga tertata dengan baik, fungsinya gitu. Jadi anatominya terjaga dengan baik, fungsi fisiologisnya juga terjaga dengan baik akhirnya. Biasanya kalau problem kayak gitu diikuti dengan masalah-masalah lain, mulai dari yang sederhana seperti pernafasan yang buruk, kerja jantung yang buruk. Nah, apa yang bisa Ibu Rini lakukan minimal untuk posturnya diperbaiki? Kalau sederhananya sih, kalau bersifat terapikal sih agak ini ya. Sorry, tapi ini agak sedikit. It will hurt sometimes. Ini salah satu bentuknya. Lihat ke depan. Oke. Ini harus sabar ya, Bu. Tapi nanti minta tolong anak atau suaminya. Apa? Lagi? Oh, jangan dong. Oke. Berarti itu salah. Oke. Tapi ini untuk Ibu Rini boleh tidak seperti ini? Nah, makanya ini untuk yang agak ekstrim, yang melakukannya harus paham gimana caranya. Harus ke tempat air. Ya, lihat ke depan, jangan ke bawah. There you go. This one of the way. Itu memang jadi lebih enak. Ya, gitu, tapi kalau ininya sih, kalau untuk yang pemula atau yang nggak punya ini bisa pakai ini. Duduk di sini. Duduk. Nah, kakinya harus diperhatikan dengan baik. Nah, ini kan fungsi kakinya enggak. Ini tadi. Where's the other one? Oh iya, sorry. Jadi berarti Bu Rini bisa melakukan seperti ini ya, Mas? Ini. Nah, fungsi kakinya harus diperhatikan dulu yang pertama kali. Yes. Oke, nah pegang sikutnya. Pegang sikut. Oke, pull, tarik ke sebelah. And then you pull. Back. Nah, kaki yang lepas. Nah, lihat ke atas langit-langit. Breathe. Ya. There you go. Nose to your nose. Oke, sikutnya ganti. Nafasnya kayak mau lahir. Ya. Terus. Dia tahu emang mau lahir. There you go. Ya, lepas. That's the basic. Itu semua yang bisa dikerjakan. Oke. Kita akan mencoba bagaimana kan Mbak Ade tadi. Dia harus. Saya jadi tahu bagaimana susahnya ibu-ibu. Kalau ini untuk mengatur pernapasan saat melahirkan. Oke, Mbak, kita akan mencoba gerakan yang lain seperti apa tadi? Ini tadi untuk menghindari tekanan di otot paraspinal. Menjadi gitu.
Oke. Ini adalah posisi duduk yang biasa ibu-ibu, khususnya ibu-ibu pengajian lakukan ya. Sebenarnya sih kalau as a muslim lebih pantat di bawah pantat kiri, di bawah pantat kiri, bloknya di bawah pantat kiri. Iya, benar. Ini salah satu posisi. Oke, tegakkan tubuhnya dulu. Ya, nanti you use pakai kursi. Oh iya. Jadi kita memanjangkan tulang punggung di satu sisi, letakkan tangan untuk mensupport, kemudian putarannya. Nah, ini twisting. Posenya sangat sederhana sebenarnya untuk meredakan ketegangan di bagian otot paraspinal sekaligus mengembalikan ruas tulang punggung ke tempatnya semula. Karena sering sekali pose harian kita yang buruk membuat harmoni ruas tulang punggung itu sangat buruk. It will also itu juga akan mengganggu sistem saraf pusat yang kaitannya kadang-kadang seperti salah satu tadi ibu Rini tadi ke syaraf sistem sarafnya. Ganti sisinya deh. Change side. Nah, kalau buat pemula yang lebih sederhana, Itu tadi adalah untuk intermediate. ya begitulah. Yes. Ya duduk sini, menghadap ke satu sisi sini. Oke, nah posisinya Ini tidak apa-apa. Nah, ini, satu lagi di sini, satu lagi di sini. Nah, menghadap sana, tegakkan tubuhnya pelan-pelan, and then turn. Angkat dagunya, good. Nah, posisi kakinya harus diperhatikan. Turn. Oke, nah sisi sebaliknya. Sisi sebaliknya. Gitu. Sisinya harus sama itu. Nggak dong. Oke, good. Turn. Yes. No. Satu tangan di sini. Yes. Nah, sekarang lebih perhatikan sebenarnya posisi kakinya sih. Jepit lagi tuh. Kita rata-rata seharusnya untuk melakukan gerakan-gerakan ini seberapa sering dalam satu minggu? Kalau kita latihan rutin, kita akan mengkonversikan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi waktu kita berdiri, waktu kita duduk, kita harus tahu harus seperti apa. Akhirnya problem back pain itu nggak akan menyerang karena pemicunya sudah hilang. Oke, berarti latihan ini akan menciptakan apa ya ibaratnya gerakan-gerakan yang terkondisikan sehingga kita menciptakan gerakan-gerakan yang betul. Ya, akhirnya akan melahirkan postur harian yang sempurna, yang baik. Harian yang sempurna. Kalau misalnya yang dilakukan Mbak Ade itu untuk melatih apa juga Mas? Apakah untuk menegakkan lambung? Sebenarnya sih pose-pose seperti ini kan multifungsi. Jadi kalau misalnya lagi problemnya di back pain memang bisa membantu, tapi sebenarnya ada problem lain misalnya problem sistem pencernaan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya ibu-ibu pengajian begitu, atau kita misalnya ya datang ke suatu acara di mana kita lesehan begitu kan. Salah satu yang sering dialami ibu-ibu kan duduk dengan tidak sempurna. Masa kita pengajian harus membawa balok kayu seperti ini sih Mas? Balok kayu itu akan melahirkan kebiasaan yang benar waktu balok kayunya nggak ada. Kayak gini, ini adalah salah satu bentuk latihan yang Jadi kalau misalnya tanpa balok kayu untuk duduk seperti itu yang betul seperti apa? kan udah sering latihan, jadi sudah terkondisi di kepalanya sebenarnya. Misal salah satu contoh, seperti badan panasan. Duduk, tambah telapak kakinya. Tambah telapak kaki. Badan panasan. Catch. Butterfly. Tambah telapak kaki. Nah, ini salah satu bentuk latihan yang membuat tulang punggungnya tegak. Nah, dia melatih ini menekan. Nah, waktu ini sudah sering dilatih, karena dia sudah punya paham seperti ini, waktu dia duduk sila aja biasa, duduk sila, nah, sudah terkondisikan. Karena dia sudah Saya tuh kadang-kadang kalau misalnya duduk sila tuh hanya bertahan sekitar 10 menit. Setelah itu ya kalau nggak gini, bapak begini, begitu ya. Ya karena pas waktu duduk sila, ininya pasti begini. Ininya pasti Bungkuk. Oke. Berarti salah satunya adalah tadi dengan menarik seperti ini. Nah, mungkin problemnya kalau dia bisa di situ, ininya mungkin harus begini. So you learn to push the block. Distribusi beratnya secara seimbang kiri dan kanan. Yes. Nanti along the way makin seru. Jadi kan Oh ini karena faktor celananya Mas. Bukan karena kelenturannya ya terus. sebenarnya bukan masalah lentur. Justru lentur adalah orang yang punya masalah yang lebih panjang. Orang yang punya nilai fleksibilitas tinggi biasanya punya cedera punggung yang lebih permanen ketimbang orang yang lebih less fleksibel. Oke. Terima kasih Mas Erik, Mbak Ade terima kasih. Ini kalau misalnya bagi pemirsa yang ingin berlatih yoga untuk meringankan sakit punggung bisa menghubungi di mana? Biasa latihan di mana? Studio saya ada di Cipete. Di Cipete ya. Kalau misalnya kita browsing berarti Erik Studio bukan?
Pink Yoga Studio. Pink Yoga Studio. Serius, Pink Yoga Studio. Serius. Pink Yoga Studio. Online-nya sih kayak gitu. Oke, Pink Yoga Studio silahkan Anda browse di internet, tapi alamatnya adalah ada di Cipete ya. Ya. Oke, ini adalah salah satu solusi bagaimana untuk menyembuhkan back pain tanpa menggunakan operasi, namun dengan memperbaiki gaya hidup kita khususnya dalam beraktivitas. Oke, terima kasih. Mbak Ade, thank you. Entrepreneur masih akan belajar dengan informasi